Assalamualaikum Ibu-Ibu semua, selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Oke, kita menunggu ya mungkin sekitar 3 menit lagi. Tunggu teman-teman hadir semuanya. Oh, ada Ibu Risma. Assalamualaikum Bu Risma. Dek, kalau misalnya kakak ada di ini tuh gimana? Jangan wajah kakak yang ditampilkan.
Waktu sudah menunjukkan pukul 16:10. Baik, mungkin langsung saja kita mulai ya. Sudah cukup banyak juga, alhamdulillah. Sudah ada 16 peserta gitu ya. Semoga terus bertambah. Baik. Oke, langsung saja kita buka acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang para peserta Zoom hari ini pada acara Rumah Terapi Aura Berbagi dalam tema teladan adalah kunci komunikasi yang efektif, begitu ya. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada peserta yang telah waktunya gitu ya, kuotanya juga gitu ya, untuk bergabung dalam acara hari ini gitu. Terima kasih banyak. Acara hari ini bertepatan juga dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia gitu ya, yang ke-76. Merdeka gitu ya. Selamat ulang tahun kepada negara kita Indonesia, dan juga dalam rangka ulang tahun Rumah Terapi Aura gitu ya, pada bulan Juli kemarin sebetulnya yang ke-6 gitu. Alhamdulillah. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Alfia. Saya terapis dari Rumah Terapi Aura begitu, yang hari ini akan bertugas sebagai moderator dalam acara hari ini dengan nantinya narasumber yaitu Dr. Hajah Asti Meiza MSI. Baik, tema hari ini sungguh menarik gitu ya, karena ini temanya sangat pas dengan kondisi saat ini gitu ya, sedang pandemi ini, yang mana judul hari ini adalah gambaran pengasuhan pada masa pandemi gitu ya. Baik, tentu tidak mudah kita beradaptasi gitu ya dengan pandemi saat ini. Banyak sekali hal-hal yang berubah gitu ya, seperti mungkin ibu-ibu di sini ada yang bekerja gitu ya, asalnya bekerja dari kantor gitu, bertemu juga dengan rekan-rekan kerja, tetapi sekarang segalanya dilakukan dari rumah gitu ya, work from home gitu. Begitu pula anak-anak yang tadinya di sekolah diajarkan langsung oleh ibu guru, bertemu dan bersosialisasi dengan teman-teman, tetapi sekarang harus belajar dari rumah gitu ya. Tentunya itu hal yang sangat tidak mudah pastinya untuk dijalankan, karena pasti cukup sulit gitu ya untuk melakukannya gitu. Terlebih orang tua yang mempunyai anak-anak ini, yang mana sekarang harus membimbing anak-anaknya secara lebih lama lagi gitu ya. Biasanya beberapa jam anak-anak di sekolah dengan gurunya, sekarang harus di rumah gitu ya, didampingi oleh orang tua, walaupun sekolah tetap memfasilitasi gitu ya untuk sekolah seperti itu. Baik,
mungkin rasanya tidak afdol gitu ya kalau kita tidak menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya gitu ya, karena ini bertepatan juga dengan HUT kemerdekaan Indonesia gitu. Boleh saya minta waktunya sebentar untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama, untuk membangkitkan semangat juga gitu ya, untuk menyimak materi ke depan gitu selama beberapa menit ke depan. Boleh saya minta waktunya sedikit Ibu-Ibu untuk menyanyikan lagu-lagu Indonesia Raya. Mangga Bu Asti. Baik, terima kasih Bu Asti. Bagaimana Ibu-Ibu, apakah menjadi lebih semangat? Semoga menjadi lebih semangat ya. Iya Ibu, terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan lagi. Mungkin saya akan membacakan susunan acara pada hari ini gitu ya. Tadi sudah pembukaan, kemudian prolog, lalu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kemudian acara selanjutnya yaitu pembacaan doa, lalu dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Ibu Asti, begitu. Lalu sesi tanya jawab. Nanti Ibu-Ibu mangga persiapkan pertanyaan, kita saling ngobrol aja gitu ya, sharing diskusi. Jadi boleh nanti di chat, via chat mungkin bisa, ataupun langsung berbicara, mangga. Dan nanti juga akan ada door prize untuk 3 penanya terbaik gitu ya. Jadi mangga disimak dan nanti siapkan pertanyaannya gitu. Kemudian setelah tanya jawab, nanti akan ada juga pengumuman pemenang 3 penanya terbaik begitu. Lalu foto bersama dan penutupan gitu. Baik, mungkin langsung ke acara selanjutnya. Demi kelancaran pada hari ini, saya minta waktunya sesaat untuk menundukkan kepala dan membaca doa masing-masing. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak semuanya. Kembali lagi ke tema hari ini begitu ya, yang tadi sudah saya sampaikan tentang gambaran pengasuhan anak pada masa pandemi gitu ya, yang mana teladan adalah kunci komunikasi yang efektif gitu. Sekali lagi, tentu tidak mudah bagi orang tua untuk mendampingi anaknya belajar di rumah gitu ya, belajar dari rumah. Dan nanti tentunya
materi hari ini semoga memberikan insight gitu ya kepada ibu-ibu di sini, memberikan mungkin semangat, motivasi untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya dalam mendampingi dan mengasuh Ananda tersayang seperti itu. Baik, mungkin langsung saja saya akan sampaikan sedikit profil dari Ibu Asti begitu ya, yang mana narasumber hari ini. Baik, saya akan tampilkan. Terlihat profil dari Ibu Asti? Ya. Terlihat ya, siap. Baik, beliau adalah Dr. Haja Asti Meza, MSI. Beliau adalah pengajar dan juga peneliti. Sekarang dari tahun 2001 sampai saat ini beliau adalah pengajar dan peneliti di UIN Sunan Gunung Jati Bandung gitu ya, dengan kompetensi di matematika, statistika dan juga psikometri begitu. Kemudian beliau juga pernah menjadi asisten peneliti pada pusat penelitian pengembangan dan aplikasi di ITB, Matematika ITB begitu ya, pada tahun 1995 sampai 1998. Kemudian beliau juga adalah editor dan reviewer di jurnal nasional dan internasional begitu. Beliau juga adalah penulis buku matematika untuk tingkat SD dan juga SMP begitu, dan juga penulis di buku teori aplikasi matematika. Gitu. Pendidikan beliau ini cukup loyal gitu ya, semuanya di ITB dari S1 sampai S3. Beliau berlatar belakang matematika gitu ibu-ibu. Jadi beliau bukan psikolog gitu ya, beliau latar belakangnya matematika gitu ya ibu-ibu. Tapi memang mengajar di Fakultas Psikologi juga di UIN Sunan Gunung Jati Bandung begitu. Dan tak lupa juga beliau adalah founder, owner dan juga fasilitator di Yayasan Rumah Terapi Aura begitu. Baik, mungkin kita langsung saja berbincang langsung dengan Ibu Asti begitu ya. Mungkin ibu-ibu udah pada nggak sabar untuk berbicara dan mendengarkan langsung dari pemateri utama gitu. Baik, kepada Bu Asti. Halo Ibu. Assalamualaikum, Via. Waalaikumsalam Ibu, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar Bu? Ya, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Asti gitu ya yang bersedia untuk sharing pada acara hari ini gitu ya Bu ya. Baik, mungkin langsung aja tempat dan waktu saya persilahkan kepada Bu Asti. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, terima kasih Ibu-ibu. Sore ini sudah bergabung di Zoom ini. Tadinya kita mau sharing-sharing ringan aja sih sebenarnya gitu ya. Maunya tadinya live IG aja gitu. Jadi nggak resmi-resmian nih kayak gini sekarang gitu ya. Tapi ada permintaan dari beberapa ibu, gimana kalau Zoom aja biar lebih interaktif gitu ya. Kemudian juga waktunya bisa lebih panjang gitu kalau Zoom. Ya oke lah. Jadi karena memang kita niatnya mau berbagi gitu, ya mudah-mudahan dengan cara begini bisa lebih sampai gitu ya maksudnya kepada ibu-ibu semua. Oke, ini berangkat dari sebenarnya sih kondisi sekarang ini memang seperti tadi sudah disampaikan oleh Via ya, ini kondisi yang tidak mudah ya untuk kita semua gitu ya. Jadi sudah 1,5 tahun berjalan, ya memang pastilah adaptasi sana sini tentunya juga mungkin
belum sepenuhnya lah kita bisa berada gitu ya dalam kondisi yang terbaik gitu di rumah gitu. Jadi karena mengamati fenomena, menjalani sendiri gitu ya, kemudian juga hasil dari ngobrol dengan beberapa teman, dengan ibu-ibu di rumah terapi. Jadi saya tertarik juga untuk akhirnya mencoba melakukan pengukuran ringan gitu ya. Saya menggunakan skala, jadi dan memperoleh beberapa temuan yang nanti mungkin akan saya share dengan ibu-ibu di sini. Nah, kita memberi judul kepada acara ini adalah teladan adalah kunci ya komunikasi efektif. Nah, ini memang merupakan gambaran pengasuhan anak di masa pandemi. Nah, motivasinya berangkat dari sini ya, karena walaupun adalah kondisi-kondisi yang mungkin membuat berbagai halangan gitu ya, walaupun pasti kita tidak boleh untuk mengeluh gitu ya, karena apapun yang dihadirkan Allah itu pasti harus kita syukuri gitu. Tapi tentunya mungkin ada beberapa hal gitu ya yang mungkin tadinya sudah direncanakan ya, atau mungkin kemajuan-kemajuan yang kita harapkan dari anak-anak gitu ya tidak tercapai seperti yang kita inginkan karena ya belajar pindah tempat ke rumah gitu ya, guru juga mungkin berpindah dari guru di sekolah kepada kita gitu, ke orang tua gitu ya. Jadi ya namanya mendadak jadi guru kan tentu bukan hal yang gampang gitu ya. Nah, mungkin kondisi-kondisi seperti itu, tapi kan tentunya waktu berjalan terus gitu. Jadi mau nggak mau ya memang kita sebagai orang tua, sebagai ibu ya harus cepat beradaptasi gitu ya. Karena ya seperti disampaikan Allah ya di dalam surat An-Nisa ayat 9 ya, bahwa hendaklah takut kepada Allah ya orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi ini ayat yang memotivasi gitu ya kepada kita sebagai orang tua bahwa ya kita tetap dalam kondisi seperti ini ya harus tetap belajar gitu. Oke, nah ini pertemuan sore ini akan saya bagi jadi 4 bagian ya. Pertama itu nanti ada gambaran umum, kemudian gambaran khusus, kemudian ada analisis, dan terakhir nanti kita bisa diskusi ya. Oke, ini gambaran umum ya. Nah, ini berangkat dari penelitian Kumar dan Nayar tahun 2020 ya, bahwa anak ya yang memang mungkin berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan gitu ya di masa pandemi ini. Jadi berbagai gangguan psikis itu dialami oleh anak ya. Di antaranya itu ada ketakutan ya. Ketakutan ini kan macam-macam kan. Mereka mendengar informasi tentang COVID dan sebagainya, kemudian mendengar juga info-info tentang kematian dan sebagainya gitu ya, itu membuat anak takut. Nah, kemudian ada juga anak yang menderita atau mengalami kecemasan ringan ya. Kemudian ada yang mengalami juga kecemasan sedang, kemudian ada yang kecemasan berat. Nah, kemudian juga ada yang mengalami traumatik ya. Dan yang terbesar itu adalah anak merasa mereka kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi. Ya, ini benar-benar sangat make sense ya. Kan anak-anak kita itu kan di sekolah ya punya teman segala macam gitu ya. Pokoknya betapa bahagianya mereka, betapa cerianya mereka di sekolah gitu ya. Sekarang tahu-tahu mereka harus di rumah. Ya kalau yang punya adik, punya kakak, oke gitu ya. Tapi kalau yang tidak gitu kan, nah mereka akan sendiri kehilangan kesempatan untuk berkomunikasi gitu ya, untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, ini beberapa hasil penelitian yang lain ya, diantaranya itu dari Salsabila, ini tentang gambaran orang tua bekerja ya. Jadi pengasuhan dari orang tua yang bekerja, nah itu juga memang menjadi satu masalah tersendiri. Kemudian dari Dewi dan Khotimah ini tentang pola asuh orang tua ya pada anak di masa COVID. Nah,
gimana caranya gitu ya? Orang tua ini perlu menciptakan pola asuh yang baik dan tepat agar anak itu tidak mengimitasi perilaku yang salah. Nah, ini tantangan tersendiri nih untuk orang tua gitu ya. Karena kan ya nanti kita akan lihat ya bahwa orang tua sendiri juga mengalami banyak hal gitu ya yang terkait dengan psikisnya selama masa pandemi. Nah, kemudian dari Kurniati, nah ini Kurniati ini mencoba mendaftar gitu ya, apa aja sih tugas orang tua gitu ya selama masa pandemi ini. Nah, kurang lebih di sini saya mendata gitu ada sekitar 13 tugas ya orang tua. Aduh, Masya Allah, ternyata banyak sekali gitu ya. Jadi diantaranya itu ya menjaga dan memastikan anak untuk menerapkan protokol kesehatan ya, kemudian mendampingi selama mengerjakan tugas-tugas sekolah, kemudian orang tua juga diminta untuk bermain bersama anak, karena kan anak nggak bisa dibawa serius terus gitu ya, namanya anak dunia bermain gitu ya. Jadi ya kita juga harus bisa meluangkan waktu gitu ya. Nah, kalau untuk orang tua yang bekerja, ini kan nggak gampang nih. Kalau kita di hari-hari biasa kan berangkat pagi bareng sama anak, mereka ke sekolah, kita ke tempat kerja. Ya, kemudian nanti sore kita jemput, kita udah terima bersih tuh, mereka udah beres pekerjaan hari ininya, belajarnya hari ini gitu ya. Kemudian kita melakukan kegiatan di rumah dalam keadaan yang mungkin sudah sama-sama happy, gitu, sama-sama clear gitu. Tapi pada saat pandemi kan nggak begitu, ya. Pusing-pusingnya anak, kita yang ngadepin nih sekarang gitu ya. Anak nggak ngerti pelajaran ini itu, aduh. Ibunya tambah lebih pusing lagi tuh ya. Beberapa kali ada temen, Bu gimana sih ini? Kebetulan karena saya ngajar matematika gitu ya. Anak saya kok, nah ya begitu gitu ya. Jadi memang tidak mudah gitu ya. Nah ini kondisi nih yang kita temui ya di rumah, bener nggak? Ya, nih si Ade diajarin sama kakaknya, bukan diajarin ini ya, tapi kakak lagi sekolah. Ya, tapi kan adik karena kakaknya ada di rumah, dia nungguin tuh pengen main kan gitu. Nah ini ya waktu-waktunya dia ingat sama temennya, dia udah capek sekolah online gitu ya. Nah ini mungkin mahasiswa nih, udah tidur aja udah rebahan gitu ya. Saya juga mengalami ini kalau di kelas gitu ya, mahasiswa sudah pada tutup kamera, ya saya curiga ini mungkin sudah jatuh tertidur di meja belajar gitu ya. Jadi ya ini kita alami gitu. Kemudian ini yang bawah nih, ini main gadget berjamaah nih. Ya ini kita ketemui gitu. Karena memang ya ini sekarang fasilitas mereka untuk belajar kan. Jadi ya kita juga nggak bisa menghindar gitu ya dari gadget. Nah ini kondisi si Ade yang lagi marah nih. Benar. Ini ada di rumah kita nih gitu ya. Nah, tapi mama juga tidak kalah heboh gitu ya. Benar nggak? Ya, nih lihat ya. Nih mamanya lagi telepon, menghadapi laptop ya. Yang satu lagi, wah pengen bermain, ada kucing dan segala macam gitu. Nah ini buat saya profil ibu yang kanan ini yang paling menarik karena ini saya banget kayaknya gitu. Ya sambil rapat, sambil ngulek gitu ya. Ya itu memang kita jadi multitasking gitu ya. Ya di balik semua ini memang pasti ada hikmahnya gitu, tapi ya inilah kondisi realnya gitu. Nah, ini gambaran khusus nih saya mengukur gitu ya. Saya menggunakan skala pengasuhan. Ini data yang saya peroleh. Nah, ini saya menggunakan skala disfungsional pengasuhan ya yang dibuat oleh Arnold dan teman-teman. Nah, ini. Jadi kenapa ini khusus melihat ke disfungsional ya? Jadi terkait dengan disiplin. Ada tiga disfungsional ya dalam pengasuhan. Jadi yang pertama itu ada kelemahan ya. Jadi orang tua tuh nggak bisa tegas pada anak. Ya karena orang tua udah capek ya. Kemudian juga sudahlah daripada anak ribut segala macam udah deh biarin aja gitu ya. Ya akhirnya ya disiplin-disiplin yang seharusnya dijalankan ya sudah bubar semua gitu.
ya. Nah, kemudian overreactivity, terlalu reaktif. Ya benar, terlalu reaktif. Jadi kalau misalnya apa, anak dalam kondisi begini gitu ya, mungkin kita sehari-hari juga nggak terlalu paham gitu ya, bahwa di sekolah tuh seperti ini gitu ya. Tapi begitu kita melihat sendiri di hadapan kita di rumah, wah kita terlalu, adek jangan ini, adek jangan itu, atau adek nanti gini gitu ya. Jadi kita terlalu reaktif gitu. Nah ini juga bisa berujung pada anak jatuhnya jadi nggak disiplin gitu ya. Nah ini yang terakhir nih yang menarik, verbosity atau cerewet. Nah ini saya banget ini ya. Jadi apa sih cerewet itu gitu ya? Nah cerewet tuh kayak gini nih, bener ya? Cerewet itu kalau di ini bahasa ilmiahnya ya, pola komunikasi yang tidak efektif ya. Jadi dalam pengasuhan itu orang tua harus menggunakan banyak kata-kata yang sebenarnya mungkin nggak perlu gitu. Itu cerewet kan? Ya. Nah ini ya saya ambilkan nih salah satu item nih di dalam skalanya ya. Jadi kalau saya mau memberitahu anak untuk tidak melakukan sesuatu, kita pilih yang mana? Hanya melarang satu kali, atau bla bla, atau bla bla bla, atau melarang sampai berkali-kali. Ya, ini kita nggak sadar ini ya. Tapi ya seringkali kita berada di sini ya, berada di sini nih di kanan gitu. Ya. Nah ini orang tua ideal. Ya insya Allah semua kita pasti pengen begini ya. Ayah seperti ini, pengen menjadi seperti ini. Ibu juga ingin jadi seperti ini gitu ya. Ini ideal gitu. Tapi ya tadi bahwa orang tua juga berada dalam kondisi yang memang ya keadaan yang tidak tidak mudah gitu ya. Jadi ya perilaku yang terjadi ya dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan manifestasi kita juga gitu ya terhadap keyakinan kita kepada Tuhan gitu ya. Jadi kalau memang ibunya nggak tenang ya sudah, yang muncul ya juga kondisi-kondisi yang seperti itu yang tadi ya overreactive dan sebagainya. Nah ini ya jadi nggak fair ya memang kalau misalnya dilihat hanya dari sisi anak, karena orang tua juga iya saya juga beban kerja bertambah gitu ya, yang nggak kerja sama nggak kerja sama aja ya, yang namanya di rumah ya seperti itu gitu. Kemudian ya mungkin ada masalah ekonomi yang tadinya bisnisnya lancar gitu ya, kemudian pekerjaan di kantor juga oke gitu, kemudian nah begitu dengan pandemi, kalau ya pasti terjadi penyesuaian sana sini ya, dan kalau ini sampai terjadi itu juga kan bikin orang tua tidak mudah gitu ya. Ya saya sebagai pengajar, beberapa mahasiswa mengundurkan diri ya karena apa? Ya karena faktor ekonomi. Ada orang tua yang berhenti bekerja, anak karena merasa tidak tega dengan orang tua ya ikut membantu gitu ya, ikut berjuang juga gitu. Nah kemudian ya masalah psikis, kita diminta untuk tetap menjaga kesehatan mental gitu ya, padahal ya namanya ibu, namanya orang tua juga manusia kan, ya punya rasa jenuh, punya bosan, suntuk gitu ya, bahkan ya banyak yang depresi. Nah kemudian ada masalah komunikasi yang intens ya dengan anak dan pasangan, kan kalau 24 jam sudah di rumah ya lu lagi ketemu gitu ya 24 jam gitu. Tadinya mungkin ayahnya pulang udah lupakan urusan kantor gitu ya, ketemu dengan anak. Sekarang pusingnya bapaknya itu ya di hadapannya gitu ya, dia di hadapan ibunya, di hadapan anaknya gitu. Ya bergaul dengan intens ini juga kan akan menimbulkan masalah komunikasi gitu ya. Jadi nggak serta-merta lalu kita bertemu 24 jam kita akan menjadi mesra dan romantis, enggak ya. Itu ya memang jadi tantangan tersendiri gitu. Nah ini ya, jadi paling tidak ada sekian masalah lah yang juga dihadapi oleh orang tua selama pandemi. Nah tapi kan ya kita selalu ingin ya setiap hari ya, apalagi ini semangat tahun baru Islam ya, selalu kita ingin setiap hari itu kita ingin memperbaiki diri ya. Malam tidur muhasabah,
ngapain aja sih saya hari ini gitu ya. Aduh, hari ini terlalu banyak cerewet sama anak ya. Aduh, harusnya saya tadi nggak usah marah-marah gitu ya. Aduh, harusnya tadi saya nggak usah jengkel gitu. Tapi kan itu biasanya emang belakangan gitu ya. Kita baru ngerasa kayak gitu mau tidur gitu ya. Apalagi kalau udah ngeliat anak capek gitu. Aduh ya Allah, kok tadi siang ngapain nih anak, kenapa harus saya marahin gitu ya. Nah itu ya biasa malam hari kan pada saat kita mau tidur ya, kan biasanya emang ya kita istighfar lah apa-apa yang terjadi, dan selalu berniat gitu ya untuk memperbaiki diri kita. Nah ini positive parenting ya, jadi pengasuhan yang positif itu ada beberapa hal ya. Jadi kita harus secara tindakan itu kita harus bisa membimbing, mengasuh, kemudian mengarahkan gitu ya. Kemudian apa yang kita butuhkan untuk ini gitu. Nah itu ada bekal pengetahuan ya, kemudian yang ketenangan ya, kemudian yang terutama tadi adalah teladan. Nah ini teladan adalah kunci ini ya sore ini ya. Apa sih teladan? Ya semua udah tahu ya teladan ya. Sejalannya ucapan dan perbuatan ya. Apalagi kita sebagai seorang muslim ya, janganlah kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. Ya. Mamanya lagi nonton TV, terus begitu azan, "Kak, sholat." Tapi mamanya nonton TV. Boro-boro si kakak mau sholat. Paling-paling si kakak kalau udah bisa protes, mama juga masih nonton TV. Ya kan? Ya. Atau misalnya ya yang terkait dengan protokol kesehatan misalnya gitu. Ya. Kak, gini-gini, Dek, ini. Tapi mamanya sendiri nggak menjalankan. Anak kan ngeliat dong, ya. Mama aja enggak gitu ya, kok malah ribut aku gitu ya. Nah itu tadi cerewetnya jadi tidak bermanfaat gitu ya. Karena apa? Ya karena tidak dijalankan dengan ya perbuatan, apa yang diucapkan itu tidak sejalan dengan perbuatannya gitu. Nah kemudian ini ada 4 hal ya, terutama yang mungkin menjadi fokus dari teladan itu apa sih? Ya, dalam berbicara. Ya, mungkin kita ngalamin ya untuk ibu-ibu nih yang anaknya sudah mulai besar ya. Usia balita itu kan usia, waduh anak itu benar-benar jadi beo. Apa yang muncul dari mulut orang tuanya ya itulah gitu ya. Atau kita bawa anak keluar gitu ya, apa yang muncul dari lingkungan itu yang dia bawa pulang gitu ya. Jadi dalam berbicara ini teladan. Makanya tadi di depan ya, di surat An-Nisa itu kan ya hendaklah mengucapkan perkataan yang benar gitu. Kemudian bersikap. Nah ini juga nih, bersikap ya. Kan kadang-kadang kita suka nggak sadar tuh. Kemudian baru ngeliat lagi, loh kok anak saya begitu ya gitu. Misalnya ya suka bersikap yang menurut kita kok nggak pada tempatnya gitu ya. Tapi setelah kita renungkan, iya, sayanya begitu. Jadi anak tuh mirror gitu ya, seperti cermin gitu ya, memperlihatkan kembali, reflektif lagi. Oh iya, ini tuh saya gitu. Ya, kemudian dalam berpikir. Nah kalau berpikir kan, ya kalau kita berpikirnya misalnya ya kurang baik atau bagaimana itu biasanya kan tercermin juga ya. Nah muncul dengan perilaku gitu. Oke, nah ini ya. Jadi seluruh kebiasaan baik yang dilakukan oleh orang tua itu akan terekam oleh anak. Ya, jadi kita nggak bisa nyalain. Oh anak kenapa begini-begini? Jangankan kita tidak melakukan gitu, kita sudah melakukan pun belum tentu si anak akan meneladani, akan mencontoh gitu. Apalagi kalau kita tidak melakukan gitu, ya. Nah ini, ya jadi teladan itu ya anak melihat dan merasakan ya bahwa Allah menjadi tempat bergantung orang tua dalam seluruh aspek kehidupannya. Nah ini yang paling penting, ya. Jadi memang tidak mudah tugas menjadi orang tua gitu ya. Dalam kondisi seperti apapun gitu, ya kan kita udah sering ya, mungkin ibu-ibu juga teman-teman sini sering nih ikut kajian dengan Bu Eli Risman misalnya gitu ya, atau dengan para ahli yang keren-keren lah di keseharian gitu ya. Nah ini kan misalnya kalau ada apa-apa, jangan nyalahin gelasnya, jangan nyalahin ini, jangan, kan kita sering kali gitu ya kalau ada sesuatu gitu kita terlalu reaktif misalnya kita menyalahkan atau apa.
Padahal kan ya sebenarnya kondisi-kondisi seperti itu ya coba kita ajak lagi bersama gitu ya, anak kembali ke Allah gitu ya. Anak juga akan lihat, oh ibu kalau lagi begini-begini larinya kemana? Larinya sholat, larinya berdoa gitu ya. Anak lagi seperti apa? Ya ibunya berdoa, ibunya berusaha menahan diri, pegang kepala anaknya, sambil dicium anaknya, turun tuh marahnya. Ya, reda juga marah anaknya. Ya, jadi seperti itu. Nah, oke, ini beberapa tips ya. Ini ibu-ibu nih punya banyak waktu sekarang untuk explore di internet ya, banyak sekali ya panduan-panduan ya untuk pola asuh ya di bagaimana kita seharusnya mengasuh anak di rumah. Oke, nah ini saya ingin tutup ya sharingnya ini dengan puisi dari Khalil Gibran. Jadi anak yang dibesarkan dengan celaan itu dia akan belajar memaki. Ya, kemudian anak yang dibesarkan dengan permusuhan, dia akan belajar berkelahi. Kemudian anak yang dibesarkan dengan cemoohan, dia akan belajar rendah diri. Ya, kemudian anak yang dibesarkan dengan hinaan, dia akan belajar menyesali diri. Kemudian anak yang dibesarkan dengan toleransi, nah dia akan belajar menahan diri. Kemudian anak yang dibesarkan dengan dorongan, dia akan belajar percaya diri. Anak yang dibesarkan dengan pujian, dia akan belajar menghargai. Anak yang dibesarkan dengan perlakuan yang baik, dia akan belajar tentang keadilan. Anak yang dibesarkan dengan rasa aman, dia akan belajar menambah kepercayaan. Anak yang dibesarkan dengan dukungan, dia akan belajar menyenangi dirinya. Dan anak yang dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, dia akan belajar menemukan cinta yang dalam. Oke, mungkin itu saja ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah. Jika ada kesalahan itu adalah dari saya sendiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Asti, Masya Allah sekali. Lengkap gitu ya ibu-ibu semuanya, digambarkan di slide-nya gitu ya. Saya pribadi sendiri, walaupun saya belum punya anak gitu ya, tapi ya begitu merasakan gitu, tapi ada sih saya anak-anak, maksudnya anak didik saya, anak les, anak-anak rumah terapi aura gitu ya. Memang sangat tidak mudah gitu kondisi saat ini, baik bagi orang tua, terutama anak gitu ya. Masya Allah, sekali lagi terima kasih kepada Bu Asti. Gimana ibu-ibu, apakah cukup jelas penyampaiannya? Saya mengingatkan kembali, ibu-ibu boleh bertanya begitu ya. Kita di sini ngobrol santai aja ibu-ibu, jadi nggak usah malu-malu, tanyakan saja. Baik, udah ada yang mau bertanya. Boleh, mungkin mau langsung aja Ibu, Bu Asti ya, boleh langsung ke pertanyaan. Tapi silakan ya. Mungkin gini, Ya. tadi kan teman-teman udah lihat ya, saya bukan psikolog ya, saya tidak dalam wilayah menerima konsultasi atau konsul. Kalau konsul matematik boleh dengan saya gitu ya. Kita sifatnya hanya diskusi aja, sharing. Mungkin juga nanti saya yakin ibu-ibu di sini juga adalah ibu-ibu yang punya banyak pengalaman gitu ya. Yang mungkin bisa juga menyampaikan apa yang dipahami gitu. Enggak, silakan. Baik. Sudah ada 2 orang yang akan bertanya, ada Kansa Ica dan Yana Prawira. Mangga mungkin Kansa Ica dulu mau langsung video atau lewat ruang chat, boleh dipersilahkan. Masih di mute Ica. Masih di mute ya? Bentar. Iya. Nah, udah nyala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Nggak tahu ini berada di ranah psikologi apa enggak, tapi karena Ibu Asti barusan bilang gitu, Ica jadi ragu-ragu nanyanya. Ini kan Bu ya, misalnya kita tuh udah berusaha menjadi teladan yang baik untuk anak kita gitu kan. Misalnya kita menanamkan value-value, beberapa value gitu.
Kayak contohnya misalnya untuk menutup aurat, misalnya ke anak kita karena kita muslim gitu kan. Tapi di luaran sana, dia melihat ada kok orang yang tidak menutup aurat misalnya, atau enggak, misalnya saya menanamkan value nggak boleh sering jajan, tapi dia melihat teman sebayanya kok boleh jajan. Nah, menyikapinya tuh ketika anak protes ke kita tuh baiknya seperti apa ya, sedangkan kita udah semaksimal mungkin misalnya berusaha menjadi teladan yang baik dalam hal tersebut, tapi ketika dia melihat di luaran sana kok ada yang berbeda gitu. Nah, seperti apa, Bu? Oke, ya makasih Teja. Nih, Baik, terima kasih. saya sih mungkin nggak pakai teori ya, saya pakai pengalaman aja. Ya, gimana ya mungkin tadi contoh pakai busana muslim ya, karena saya juga kan punya 2 anak perempuan ya. Ya kalau kecil itu kan selain contoh, memang contoh di rumah ya, pembiasaan. Tapi ada waktunya tuh. Pada saat udah usia sekitar kelas 3, kelas 4, dia kan udah mulai terbuka matanya, lihat di luar. Tuh nggak pakai kerudung, teman-teman juga nggak pakai kerudung gitu ya. Kenapa kok aku disuruh pakai kerudung gitu ya. Nah, memang ya kalau kita kan orang tua mungkin larinya ke surat Al-Ahzab ayat 33 gitu ya, atau ya inilah keluarlah mungkin teori-teori tentang bahwa seorang muslimah itu begini-begini auratnya semuanya gitu ya. Kemudian lari juga ke fikih misalnya gitu kan, bahwa kita untuk sholat itu kan harus menutup aurat gitu ya, gini kalau nggak sah gitu. Nah, tapi kan untuk anak itu kan semua sifatnya indoktrinasi, dogma dan teori gitu ya. Nah, kalau yang kami lakukan gitu di rumah, kami bebaskan gitu ya, boleh silakan aja gitu. Tapi itu kita mulai dari jauh sebelum dia balik, karena kan pada saat balik hukum berjalan gitu ya, dia sudah mulai ada perhitungannya kan gitu. Nah itu kita mulai pendekatannya jauh sebelum dia balik gitu. Boleh silakan aja misalnya, kakak mau nggak akan pakai kerudung misalkan, silakan aja nggak apa-apa gitu ya. Tapi kan kita sambil terus dialog gitu ya. Yang kita inginkan tentu dia adalah melaksanakan seluruh yang menjadi kewajibannya itu dengan kesadaran sendiri. Kan itu. Banyak kita temukan gitu ya, teman-teman kita misalnya, atau mungkin kita sendiri pada saat sudah waktunya gitu ya, itu malah yang tadinya tertutup rapat malah terbuka tuh. Ya, malah kalau sekarang saya melihat mengamati gitu ya, sebagian akhwat dia membuka hijabnya itu justru pada saat dia protes tentang sesuatu gitu ya, mungkin dia merasa dia menerima kesulitan hidup gitu ya, dia protes pada Allah, tapi dia protesnya dengan apa? Dia buka hijabnya gitu ya. Itu kan nauzubillah min dzalik ya, seperti itu gitu. Jadi kalau yang yang kita coba lakukan gitu ya memberikan contoh sambil juga berusaha memberikan pengertian, berdialog ya, sampai benar-benar itu dia paham gitu ya. Kan anak kan juga bertahap ya, nggak bisa kita menggunakan bahasa-bahasa yang susah. Sampai muncul kesadaran sendiri, dan tentunya apa? Pasti dong tadi ikhtiar kita kepada Allah. Itu. Karena apa? Kan banyak kisah ya, kisah-kisah Nabi juga kan, Nabi-Nabi besar di mana memang seperti Nabi Nuh tidak bisa menyelamatkan anaknya karena memang ini ya di situ kita yang berharap kan. Kenapa? Ya Allah yang akan mengubah gitu. Allah yang akan memberikan pemahaman kepada dia. Ikhtiar kita sebagai orang tua tetap aja jalankan, nggak boleh capek. Jadi orang tua nggak boleh capek gitu ya. Ya tetap dijalankan. Tapi kalau misalnya belum, ya sudah kembalikan aja ke Allah. Itu jadi ujian buat kita. Kan nggak ada dong yang mulus-mulus aja gitu ya. Anak kan juga bukan robot, simsalabim pakai gitu ya. Sholat tepat waktu. Enggak. Orang tuh perlu berjuang gitu. Perlu berjuang. Jadi tadi teladan itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya, yang given yang akan diberikan begitu saja, enggak. Memang perlu perjuangan. Tapi kan di situ kita kan orang tua, kita sebagai manusia kan dilihat dari proses kita berjuang, bukan dari hasil. Hasil mah dari Allah kan, ya dari kita berjuang gitu. Hasil mah dari Allah. Ya mungkin gitu, Teja.
Atau nih ibu-ibu yang lain yang banyak yang senior boleh deh sharing di sini. Ada teman-teman saya ini, ada Bu Ustazah Hardina ya mungkin. Mangga silakan. Kalau ada ibu-ibu yang barangkali bisa sharing pengalamannya, gimana sih cara kita untuk mengajak anak gitu ya melakukan suatu kebaikan gitu. Atau mungkin ya tadi kan suatu kewajiban-kewajiban tuh yang udah jelas secara hukumnya ada gitu ya di dalam agama gitu. Mangga. Baik, Mangga, Ibu ada yang mau menambahkan? Di sini santai aja ya Bu Ibu, jadi kita saling ngobrol, sharing gitu ya, berbagi aja, berbagi pengalaman begitu ya. Baik, apakah ada yang mau menambahkan? Kalau belum ada mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu ya, ini udah ada beberapa. Riana Prawira gitu, Teh mau nanya ada hal menarik yang mau ditanyakan. Mangga, boleh? Mungkin langsung bertanya langsung saja, diaktifkan suaranya. Mbak Riana ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Ibu, saya tuh tadi sama Bu Asti. Perkenalkan saya Riana Bu. Iya Ibu. Salam kenal Mbak. Tadi tuh ada hal menarik sekali yang saya dapat ya di capture. Ada Bu Asti itu memberikan data bahwa anak itu ada loss sosial ya Bu ya. Loss sosial untuk kondisi yang sekarang. Nah, selama ini saya tuh sudah menjalankan PJJ itu berharap ya berikhtiar itu supaya PJJ itu adalah hal yang baik untuk sekarang ya Bu ya. Jangan sampai menjadi hal buruk untuk anak-anak saya. Jadinya malah aduh PJJ lagi gitu ya Bu ya. Nah, tapi ada yang kelewat sama saya kayaknya Bu. Kemarin pada saat anak saya lagi ujian ada waktunya tatap muka. Ternyata benar kata Bu Asti tadi, ada loss sosial di situ. Di saat anak menjawab di rumah, walaupun dia sendiri jawabnya ya Bu ya, tidak didampingi oleh saya, dia bisa Bu. Tapi pada saat dia ketemu sama tatap muka sama gurunya, dia tuh sampai gurunya nanya, Bu, untuk Ananda, kenapa kok turun ya? Hah, kenapa turun? Kenapa Bu? Kalau dia di rumah, pada saat video call maupun pada saat tertulis gitu ya, online, jawabannya hampir semua benar. Tapi pada saat ke sekolah, kenapa ada sesuatu hal yang menurun gitu? Mungkin ada koreksi mungkin ya Bu ya, disampaikannya oleh gurunya. Aduh kenapa ya? Coba ya saya coba tanya gitu. Ini kayaknya ada hal yang saya kelewat Bu, karena selama ini saya fokusnya membentuk kondisi PJJ itu supaya baik. Pada saat anak-anak kurang moodnya turun gitu ya, saya selalu memberikan waktu untuk anak-anak itu silakan pada saat AA mau siap belajar, mangga kita siap belajar sama-sama. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Saya berikan waktu untuk mereka untuk membuat moodnya ada gitu. Ternyata ada yang kelewat Bu. Apakah ini salah satu contoh loss sosial itu Bu? Apakah gitu ya Bu ya? Karena pas saya tanya, AA tadi grogi. Iya, aku grogi ketemu teman-teman sama Bu Guru gitu Bu. Karena setahun ini kan dia baru masuk sekolah nih Bu, belum sama sekali belum ketemu gurunya dan teman-temannya. Pada saat ada timingnya untuk ketemu tatap muka, dia udah keburu menyiapkan diri untuk ketemu orang-orang baru daripada untuk menghadapi ujian gitu Bu. Nah itu Bu, apa yang harus saya lakukan gitu Bu untuk menghadapi gitu? Karena dua-duanya anak saya itu dua-duanya masuk ajaran baru yang notabene sekarang kita PJJ lagi gitu Bu. Gitu Teh Alfia dan Ibu Asti, mohon masukannya. Makasih. Baik, terima kasih banyak Ibu. Oke, Mbak Riana. Sebenarnya sih itu kekhawatiran semua orang loh Mbak. Saya juga punya kekhawatiran seperti itu gitu ya, karena anak ya misalnya kayak anak saya nih Aura gitu ya, di saat sekarang dia masih happy nih gitu. Dia involved banget, terlibat banget gitu ya pada saat Zoom gitu ya, dia bersemangat gitu. Tapi kita udah prediksi bagaimana nanti pada saat dia kembali ke sekolah. Bayang ya, 1,5 tahun misalnya, atau mungkin walau-alam ya, entah kapan ini berakhir ya, entah 2 tahun gitu ya. Jangankan waktu yang segitu lama, anak nggak ketemu sebulan, nggak ketemu seminggu aja, itu dia harus mulai lagi kan, beradaptasi lagi gitu. Ya, pasti gitu. Nggak anak, nggak orang tua, nggak guru, pasti semua nanti akan mengalami yang namanya new normal itu butuh waktu lagi gitu ya. Jadi ya yang bisa kita lakukan sekarang ya
sama-sama mempersiapkan saja gitu. Tapi nggak bisa kita begitu anak mulai adaptasi nih, kan ada sekolah yang juga sudah memulai tatap muka ya, 3 kali seminggu, 2 kali seminggu, 1 jam atau 2 jam kan seperti itu gitu ya. Ya nggak apa-apa. Kita dampingi aja, kita semangati aja terus. Kan tadi salah satu tugas orang tua apa? Mendukung ya, mendorong, yang memberi semangat gitu. Pastilah tidak mudah, tidak begitu ketemu dia akan langsung in gitu ya. Enggak. Butuh waktu pasti. Ya. Apalagi udah sekian lama, namanya anak juga berkembang kan, malah ketemu lagi temannya tuh udah lupa tuh wajahnya gitu ya. Karena ya di Zoom juga kan kadang-kadang juga nggak semuanya buka kamera, nggak tahu tuh perubahan hari ini, apalagi misalnya anak saya remaja gitu ya, udah kelas 6. Tuh yang tadinya mungkin begitu kelas 4 mereka mulai PJJ, wajahnya masih pada mulus-mulus gitu ya, kelas 6 tuh udah pada banyak hiasan tuh mukanya gitu ya. Kan udah beda lagi tuh. Ya. Dia udah mulai yang untuk mukanya yang sudah banyak hiasannya, aksesorisnya, dia kan udah mulai matut-matut, ketemu teman, aduh malu, saya udah jerawatan gitu ya. Yang laki-laki udah tumbuh kumisnya, malu ketemu teman gitu kan. Ya nggak apa-apa, itu kan alamiah. Ya tugas kita orang tua ya mendukung, mendorong gitu, menyemangati gitu. Bahwa apa? Anak insya Allah akan bisa melewati gitu ya. Masa-masa yang lost tadi itu gitu ya. Ya begitu dia masuk lagi ke dalam lingkungan, pasti butuh waktu gitu. Ya itu tadi tugas kita ya, kita mendampingi, kita tanya, kita lebih banyak mengajak dia untuk melihat bagaimana perasaan dia, bagaimana mungkin seperti apa teman-temannya gitu. Pasti ya, pasti butuh waktu. Dia nggak boleh langsung minta dia begitu sekolah in gitu ya, performanya langsung bagus gitu, enggak lah. Ya. Ini aja kita dorong aja dia untuk ini, untuk berproses gitu. Ya itu tadi. Karena apa? Ya kalau nanti dia di-push atau apa, anak kalau udah di-push ditekan gitu malah jadi tambah grogi gitu ya. Tambah menciut, nanti dia malah tambah ini gitu. Jadi ya nggak apa-apa, biarkan aja. Sambil ya banyak ditanya, banyak diajak ngobrol gitu. Ya, itu Mbak Riana. Sama lah, semua juga orang tua pasti khawatir gitu ya. Anak saya nanti kalau udah sekolah lagi tuh gimana gitu. Ya. Oke. Ini tadi di chat. Ya, sama-sama. Ini di chat udah ada. Nah, ini ada tambahan juga mungkin tadi ya dari Bu Rosleni nih. Ini kaprodi kami. Waduh. Salah satu ajakan ya melihat karakteristik dari anak ya tadi ya untuk memberikan teladan dan ya memberikan pengertian tuh ya pasti kita punya anak sekian orang karakteristiknya beda-beda, pendekatannya pasti beda-beda gitu ya. Oke, Mangga Via lanjut ya. Ya, Ibu ada lagi pertanyaan ini di kolom chat dari Pak Ferry mungkin ya ini. Jadi ingin bertanya katanya bagaimana teknik yang tepat dalam parenting terutama dalam metode keteladanan orang tua yang anaknya dimasukkan ke pesantren begitu, terutama dalam komunikasi efektifnya bagaimana karena mengingat kurangnya intensitas tatap muka begitu ya dan aturan pesantren yang seperti bawah gitu, Bu. Iya, kalau yang pesantren sih sebenarnya nggak pandemi, nggak kondisi normal ya memang sudah terpisah ya, terpisah dari orang tua gitu. Ya memang kalau dari segi kuantitas pasti beda dah waktunya dengan anak yang memang sehari-hari di rumah dengan kita, beda kan gitu. Ya, jadi kalau yang pesantren ya plus minus lah saya pikir ya. Anak yang juga bersekolah, kemudian tinggal di rumah dengan orang tua, full dengan orang tua, kemudian anak yang dimasukkan ke pesantren pasti punya sisi lebih dan sisi kurang. Ya pasti kedua cara itu pasti punya plus minus lah gitu ya. Kalau di pesantren mungkin memang mereka secara kuantitas interaksi dengan orang tua sedikit gitu ya. Tapi kan mereka punya sisi lebihnya, ya mereka mandiri, kemudian mereka
belajar untuk bisa bagaimana berinteraksi dengan sebayanya gitu ya, itu kan memang juga suatu pendidikan yang tidak akan didapatkan oleh anak yang hanya di rumah gitu ya. Pasti anak-anak di pesantren punya kelebihan gitu. Tapi ya mungkin sisi kurangnya yaitu tadi secara intensitas orang tua ya mungkin kurang berinteraksi gitu ya. Nah, mungkin yang bisa dilakukan ya pada saat orang tua anak pulang, kan ada waktu-waktunya kan anak pulang ya liburan, ya silakan itu diisi dengan quality time gitu ya, waktu yang berkualitas gitu. Ya. Jadi ya pada saat orang tua mengirimkan anak ke pesantren kan seharusnya sudah mempertimbangkan pasti ya dari segi kuantitas waktu tadi pasti akan ini gitu. Jadi ya pada saat berinteraksi dengan anak ya silakan itu dioptimalkan gitu. Ya. Jadi memang kan di pesantren memang nggak boleh bawa HP ya. Karena hampir semua pesantren yang saya ketahui itu punya aturan seperti itu karena memang dianggap ya salah satu pelengah lah mungkin ya karena di pesantren ada banyak agenda kan kegiatan kurikulumnya kan ada banyak itu. Jadi dengan adanya gadget itu ya dikhawatirkan gitu ya anak ada ya pelengahnya gitu ya. Jadi sehingga dia tidak bisa mengikuti kegiatan dengan baik gitu. Mungkin begitu dari saya. Maka kalau teman-teman di sini punya pengalaman ya. Kalau saya sih karena anak saya semuanya ada di rumah, jadi ya dikekepin sama saya gitu ya. Ya saya tidak mengalami sampai anak saya keluar rumah itu setelah dia menikah gitu ya, itu baru dia keluar rumah dan itu ya sudah berumah tangga lagi gitu ya, berumah tangga ya. Tapi pada saat anak-anak sekolah sampai mereka beres kuliah itu dengan saya di rumah. Baik, terima kasih Bu Asti. Pak Ferry semoga menjawab pertanyaannya begitu ya. Baik, mungkin selanjutnya lagi masih ada pertanyaan ini dari Bunda Lala. Nah, Bunda Lala ini salah satu klien kami ya dari Rumah Terapi Aura, memiliki anak istimewa begitu ya. Dan tentu lebih tidak mudah lagi begitu ya, karena anak istimewa sebelum pandemi aja tidak mudah gitu ya untuk mengasuhnya gitu, apalagi di masa pandemi ini. Baik, pertanyaannya adalah gimana caranya katanya untuk anak, tipsnya bagaimana untuk bisa menyisir sendiri, menyisir rambut sendiri. Banyak cara sudah dilakukan seperti berhadapan dengan cermin dan bahkan sampah rambutnya dipotong pendek tetap aja tidak mau menyisir gitu. Lalu ada lagi pertanyaan selanjutnya, kenapa kalau mengaji Al-Quran Zahra kabul gitu, nggak mau mendengar saya mengaji Al-Quran. Nah, ini mungkin seperti yang tadi Bu Asti bilang, kita sudah memberi teladan yang baik, belum tentu juga anak langsung mau gitu ya mengikuti, apalagi jika kita tidak mencontohkan teladan gitu seperti itu. Baik, mangga Bu Asti langsung saja dijawab. Oke, makasih Mama Lala. Kalau menyisir ya, kan padahal biasanya anak perempuan tuh seneng ya. Nggak tahu tuh anak saya 2 itu malah Aura tuh yang kecil sempat kami sediakan dulu manekin yang khusus kepala sama rambut aja tuh. Karena dia seneng banget gitu. Pegang-pegang, sisir-sisir, tapi rambut orang lain gitu ya yang disisirin gitu. Jadi sampai kita sediakan manekin, sok ada mau belajar ngepang atau mau belajar onde gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya untuk Lala ada kan kesulitan-kesulitan yang dia temui gitu ya di rambutnya pada saat rambutnya nggak disisir. Atau mungkin dia pernah trauma nih, disisir tuh sakit gitu. Bisa aja seperti itu gitu ya. Jadi mungkin ya Ibu harus cari cara ya. Misalnya kan nyisir itu paling enak tuh kan habis keramas tuh. Rambut kan lemes gitu ya. Nah, mungkin bisa sambil dibantu disisirkan. Itu kan mungkin dia ngerasa enak ya kepalanya gitu. Kan sambil dipijit gitu kan. Ya, jadi apalagi untuk anak-anak spesial, sentuhan di kepala itu Masya Allah ya, sambil didoain sama orang tua tuh mudah-mudahan banyak sekali berkatnya gitu ya. Jadi sambil disisirin, sambil di ini gitu ya. Nah,
Ya kalau saya sih curiga mungkin Lala pernah trauma tuh, sakit gitu ya, sisir mungkin pas rambutnya kusut atau apa gitu ya. Di mungkin ya bisa disiasati pada saat dia rambutnya ini ya mungkin coba dibantu gitu ya. Kan enak kalau udah disisir, ini kan sebenarnya sisiran itu kan bikin ini ya, bikin rileks ya di kepala, benar nggak? Ini nggak tahu bapak-bapak nih biasanya kalau ke tukang cukur kan ada ibu-ibu lah ke salon kan ada lagi kerimbat gitu kan, aduh enak banget tuh ya dipijat di apa gitu. Nah itu mungkin bisa dicoba tuh malah dikerimbat di rumah gitu ya, kan apalagi lah udah remaja ya. Nah mungkin bisa dicoba ke situ tuh. Kemudian tadi untuk yang ngaji kan Lala agak sensitifnya dengan suara ya, Lala kan sensitif dengan suara tuh ya, mungkin mungkin kalau mamanya sendiri bisa aja mungkin dia buat dia tidak tertarik, coba cari murotal yang memang ya mungkin ada yang dari anak-anak, kan banyak sekali ya pilihan murotal sekarang kan ya, jadi mungkin ya bisa cari yang pas lah gitu. Nah mungkin diperkenalkan dari situ, tapi emang seenak-enaknya sebaik-baiknya emang kita yang ngaji sih ya, kita yang ngaji. Kayak sekarang saya di rumah tuh alhamdulillah ya, jadi aura tuh udah habis maghrib tuh udah otomatis tuh. Tadinya 3 ayat gitu ya, walaupun masih terpatah-patah gitu ya, masih kadang-kadang masih suka panjang pendeknya belum benar gitu ya atau apa. Tapi inisiatif dia, kemauan dia itu udah sesuatu yang sangat pantas disyukuri gitu. Ya itu kita dukung terus gitu. Mungkin begitu malah. Baik. Mungkin boleh Ibu saya sedikit menambahkan ke Bunda Lala, ya seperti yang Ibu tadi bilang, menambahkan sedikit saja. Ya mungkin bermain salon-salonan gitu ya Bu ya, seperti kata Ibu tadi. Jadi mungkin sebelum Lala yang mencoba gitu kepada diri sendiri, mungkin Lala yang ke Ibu gitu. Jadi salon-salonan rambut Ibu, jadi dia biar merasakan dulu gitu menyisir rambut orang lain seperti itu, atau seperti De Aura gitu, ketika dulu saya ingat gitu ada pengen beli mannequin gitu ya, dan bahkan sama saya juga suka salon-salonan, di sini ada media salon-salonan gitu ya, ikat rambut, jepit seperti itu. Dan untuk ya mungkin membeli conditioner gitu ya Bu ya, untuk melembutkan rambut. Jadi mungkin seperti yang Ibu tadi bilang, mungkin Lala pernah merasakan ketidaknyamanan gitu dari menyisir gitu ya. Jadi mungkin begitu tipsnya Bunda Lala, semoga membantu gitu. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain, silahkan, mangga, masih ada sedikit waktu, beberapa menit lagi ke depan. Silahkan jika ada yang ingin bertanya lagi. Baik, sambil menunggu pertanyaan berikutnya, mungkin saya ingin bertanya gitu ya ke Ibu Asti gitu ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Asti, bahwa jadi orang tua juga harus menjaga kesehatan mentalnya begitu ya Ibu ya. Ada juga dijelaskan seperti itu. Nah, mungkin bahasanya ibu-ibu zaman now begitu ya, untuk menjaga kewarasan gitu, kewarasan ibu-ibu. Nah, itu bagaimana mungkin pengalaman Bu Asti juga mengasuh gitu anak-anak, awalnya terutama gitu. Bagaimana me time-nya ibu-ibu gitu. Ya, bagaimana me time-nya Ibu Asti begitu untuk menjaga kewarasan dalam pandemi ini begitu, Bu. Ya, oke. Ini emang me time itu jadi sesuatu yang penting ya. Ya kalau saya baca-baca dari literatur tentang kesehatan mental gitu ya, atau mungkin yang sering lah kita sudah banyak ya dapat informasi sana sini dari para ahli gitu ya, bahwa menjaga kewarasan, menjaga kesehatan mental itu penting, dan salah satunya adalah me time. Tapi kan me time setiap orang itu kan beda-beda ya. Nah seperti tadi tuh, ada yang me time-nya harus hang out bareng sama teman-teman gitu. Jadi mamahnya, mama pengen ngumpul sama teman-teman, pengen ngebaso. Kalau di rumah terus mama suntuk gitu ya. Ya nggak apa-apa, silakan aja. Selama sepakat dengan anak. Karena apa? Anak juga butuh me time loh. Benar nggak?
Kan tadi sama-sama kondisinya. Tadi ya di awal kan saya udah kasih lihat tuh. Anak kondisinya ya, mereka juga suntuk, marah, jengkel dan sebagainya di rumah gitu ya, merasa terkurung gitu. Orang tua juga sama seperti itu. Nah, bisa jadi ya me time itu nggak harus sendiri loh, nggak harus saya sendiri, tapi ya bisa saja me time-nya itu dimanfaatkan dengan apa? Bareng-bareng nih sama anak-anak gitu. Ya, kalau saya karena kebetulan memang kami di rumah itu sebenarnya semua tukang main sih, tukang jalan gitu ya. Nah, dalam kondisi begini gimana caranya gitu? Anak yang punya energi yang harus dihabiskan nih. Aura kan dari pagi sampai sore, tidurnya juga udah malam gitu ya. Itu kami usahakan gitu, per 2 minggu lah paling tidak, nyari tempat yang sepi, kebun teh, hiking, pokoknya sampai kita semua capek gitu. Happy gitu ya, keluar energinya gitu. Karena kalau dulu di rumah terus ya sama. Saya juga dari pagi 7:30 udah standby di depan Zoom gitu ya, di depan Google Meet gitu, harus ngajar gitu sampai siang, sampai sore gitu ya. Nah, pasti kan kita semua butuh me time gitu. Ya. Nah, tadi kalau misalnya enggak, saya harus pergi sendiri, saya harus dengan teman saya, oke, enggak apa-apa. Silakan aja. Selama udah sepakat dengan anak. Ya. Kasih tahu misalnya mama pengen arisan misalnya gitu ya, pengen ketemu sama teman-teman gitu. Tapi perlihatkan bahwa apa? Anak sekarang udah protes, udah kritis loh. Kan masih PPKM nih, nggak boleh gitu kan. Kayak anak saya juga tadi malam gitu begitu makan, Aura udah langsung pasang stopwatch. Dia bilang, "Kenapa Dek pasang stopwatch? 20 menit makannya." Saya bilang, "Enggak, Dek, enggak segitu banget," gitu ya. Jadi anak juga kan informasi itu kan mereka merekam ya gitu, dan mereka juga berusaha untuk patuh gitu. Karena mereka tahu semua anak juga pengen segera selesai pandemi ini gitu ya. Ya, alhamdulillahnya anak-anak tuh mereka mungkin lebih taat daripada orang tua kali ya. Prokes ini itu mereka pengen segera sekolah lagi, pengen segera beraktivitas normal. Jadi mereka dengan saya mendukung atau mengikuti aturan dari pemerintah itu mudah-mudahan pandemi segera selesai. Itu subhanallah gitu ya, anak-anak itu berpikirnya seperti itu gitu. Nah, jadi kalau misalnya kayak tadi mau me time ya boleh gitu ya. Silakan aja, kesepakatan dengan anak bagaimana gitu. Mama me time-nya apa? Misalnya kumpul dengan teman. Ya, kumpul dengan teman juga kita lihat masih memungkinkan enggak gitu ya. Jangan-jangan nanti kita malah memberi teladan yang tidak baik. Ya, kumpul sana sini tidak melanggar prokes gitu ya. Padahal tujuannya baik, tadinya pengen me time tuh, pengen happy gitu ya, menaikkan imun atau menjaga imun, mempertahankan imun gitu. Tapi di sisi lain ada teladan yang tidak baik yang kita berikan gitu. Ya, jadi ya untuk me time pun kita harus putar otak sekarang. Gimana caranya? Kalau saya pribadi, alhamdulillah nih ya, dengan adanya YouTube, itu saya me time-nya apa? Saya ngelihat acara kuliner, atau saya jalan-jalan ke Swiss secara virtual, misalnya gitu ya. Wong gratis ini kok. Ya, sambil mensyukuri keindahan Allah, ya Allah, kalaupun Allah tidak memberikan rezeki saya nyampe di sana di Swiss, saya udah tahu tuh Swiss di air terjun yang cakep itu gimana gitu. Saya memanfaatkan apa yang ada aja gitu. Yang penting apa? Dengan begitu saya refresh. Gitu ya. Ya sambil dengerin musik, sambil dengerin sholawat gitu ya. Macam-macam. Cara me time itu kan nggak harus hangout keluar rumah bareng sama orang lain atau makan di mana. Me time itu kan segala sesuatu yang ya saya sendiri dan dengan itu saya refresh gitu. Saya recharge gitu ya. Ada sesuatu yang saya isi. Malah kalau orang Islam kan seideal mungkin apa? Me time-nya apa? Sholat. Bener nggak? Sholat itu udah sepuncak-puncaknya me time itu. Ya. Udah sepuncak-puncaknya me time itu. Kenapa? Ketemu sama pencipta. Ya. Kalau udah sholat betah kan udah males buka lipat mukena kan? Ya. Gitu ya. Baik, Ibu, terima kasih. Mungkin jadi ya kesimpulannya me time sangat boleh gitu ya Ibu, tapi tetap harus jadi ibu teladan gitu ya. Jadi jangan sampai seperti yang tadi penelitian yang sudah disampaikan sebelumnya, jangan sampai anak mengimitasi perilaku orang tua yang salah begitu ya.
Jadi ya seperti yang Ibu Asli bilang tadi, harus putar otak juga gitu untuk me time, harus berhati-hati juga gitu. Lagi-lagi harus dijalankan komunikasi yang efektifnya gitu dengan memberi keteladanan kepada anak-anak kita begitu ya. Baik, mungkin Satu lagi nih, oh ya, ada komentar dari Bu Arlin. Ini oh kan iya, kalau anak, kalau saya pribadi justru buat saya paling bahagia itu kalau bareng sama anak, Bu. Saya kalau ninggalin anak di rumah malah pikiran saya bercabang. Bener? sama ya. Bercabang pikirannya, nggak bisa happy, saya nggak bisa enjoy. Ya paling enak itu me time apa? Satu kompi, berangkat semua, main semua gitu. Itu me time. Ya. Jadi dengan anak ada di depan saya, udah itu udah setenang-tenangnya kondisi. Ya, setenang-tenangnya kondisi saya bareng sama anak itu udah setenang-tenangnya kondisi. Jadi me time sama dengan family time gitu ya Bu ya. Jadi udah nggak ada bedanya ya Bu ya. Untuk Ibu. Baik. Masih ada yang ingin bertanya lagi? Waktu sudah menunjukkan jam 5:20 begitu ya. Berarti sudah sejam lebih acara ini berlangsung gitu. Ya Bu? Ya, Bu Asti bagaimana? Teh Alfia. Ya, Ya. oke. Iya, Ibu Kadina. Itu boleh menambahkan sedikit ya. Silakan Ibu. Oke, tadi yang siapa tadi, Teh Ica ya? Yang menanyakan tentang disiplin itu ya? Yang ini awal itu Bu, ya. Yang disiplin itu kan selalu ada gesekan dengan masyarakat ya. Kebiasaan dari masyarakat. Nah, itu kan kita tidak bisa mengeliminasi ya. Pasti terjadi gesekan ketika kita ingin menerapkan sebuah disiplin gitu. Jadi kalau saya itu berdasarkan pengalaman itu guru yang baik justru. Kadang apa yang dikatakan oleh teori pada saat pelaksananya agak berat juga. Nah, dalam penerapan disiplin itu yang pertama yang harus kita perhatikan, disiplin itu kan tujuannya untuk bagaimana si anak itu bisa mengendalikan diri dengan baik ya. Gitu. Dalam kehidupannya. Baik itu dalam tadi bagaimana cara dia berjilbab, kemudian bagaimana cara dia mengendalikan diri agar bisa merasa adil gitu terhadap dirinya yang dilakukan oleh orang tuanya. Halo? Iya Bu, silakan Bu. Iya Ibu. Kok ngeblank? Gitu. Jadi dalam penegakan disiplin itu kita tidak terlalu kaku seperti militer gitu. Kita harus ada tarik ulur gitu. Karena anak itu akan melihat pola ya. Pola yang dilakukan dalam rumah gitu. Kalau kita misalnya di rumah biasa makan sehat gitu. Ketika keluar anak sekali-kali dong ingin makan di luar gitu ya. Kalau saya sih lebih boleh deh coba gitu. Tapi kita pilih-pilih dulu nih makanan apa yang sekiranya baik untuk dia gitu. Karena kalau kita membiarkan anak begitu aja makan di luar, seperti kenapa orang lain boleh makan di luar ya gitu. Kalau saya nggak boleh gitu. Nah kita berikan aja kesempatan, silahkan coba makan di luar. Nanti dia akan merasakan lidah rasanya itu, oh beda ya dengan di rumah gitu. Dan dia bisa melihat sejauh mana item-item yang makanan yang di luar itu kesehatannya seperti dia biasa makan di rumah gitu. Jadi saya pikir ya nggak apa-apa, boleh deh sekali-kali keluar gitu untuk mencoba makanan luar dan dia juga bisa akan menilai ternyata
produk rumah itu jauh lebih bagus, bisa lebih sehat. Di luar ternyata makanannya, oh Masya Allah, mungkin tidak dicuci lah atau apalah gitu ya. Sementara di rumah itu sangat higienis. Jadi untuk penegakan disiplin itu kita juga tidak bisa kaku karena pasti ada gesekan dengan warga masyarakat. Yang kita tegakkan di rumah belum tentu sama yang ditegakkan di masyarakat. Karena itu kondusivitas antara rumah dan luar itu saya pikir pasti ada irisan gitu. Ada irisan. Jadi penegakannya bagaimana si anak itu kan ada proses diferensiasi ya. Ada proses diferensiasi bertambahnya usia, bertambahnya pengalaman, bertambahnya pengetahuan tentang sesuatu, maka akan merubah paradigma dia kepada sesuatu hal tersebut gitu. Jadi butuh proses lah gitu. Jadi kita jangan itu kotor dan sebagainya, enggak juga gitu. Tapi kita ya silakan coba aja gitu. Makan di luar silakan aja, kalau nanti kamu tidak pakai berjilbab, misalnya tadi bukan hanya memberikan toladan, tapi berikan penjelasan mengapa ini tidak boleh, mengapa ini boleh gitu. Ya. Jadi kalau anak itu ditambah pengetahuannya, insya Allah tadi kata Bu Asti juga bukan hanya membimbing, mengarahkan, tapi juga memberikan penjelasan sesuai dengan kognisi dia masing-masing. Mungkin itu aja tambahannya. Kalau me time saya pikir Bu Asti lebih berpengalaman ya, gitu. Ya, karena kita sama satu produk. Biasa berbarengan satu kompi ya. Kalau satu gerbong kepalanya keluar ya anaknya buang ikut semua gitu. Jadi hampir samalah karena kita sama-sama di rumah. Oke, itu aja. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Alhamdulillah. Makasih banget Bu Kardina. Iya Ibu, terima kasih Bu. Iya. Masya Allah sekali ya. Baik, Lagi nih ya pertanyaan dari Bu Nisa. Tadi kayaknya saya mulai mau menjawab. Ya Bu Nisa, ini saya berangkat dari pengalaman pribadi juga. Saya anak ke-1, kedua itu beda 2 tahun, kemudian kedua, ketiga itu beda 11 tahun. Jadi pernah saya berada di fase saya punya anak-anak, ya, kemudian saya punya remaja dan saya punya anak dewasa awal. Ya, jadi kalau kita lihat di psikologi kan ada tahapan perkembangan seperti itu. Nah, itu nggak boleh salah, saya nggak boleh salah pakai muka tuh. Artinya apa? Begitu saya bicara kepada anak, yang anak-anak, ya saya pakailah bahasa dia gitu. Usia segitu apa sih? Makanya tadi kan positif parenting itu salah satunya pengetahuan ya. Kita perlu tahu tuh anak umur segini nih tahapan perkembangannya apa, ya, apa yang sedang dia mulai sukai, apa yang ini. Itu nggak boleh salah tuh, nggak boleh salah pakai muka saya tuh. Begitu berhadapan dengan yang remaja, ya pakailah muka yang ya berhadapan dengan remaja gitu. Pada saat berhadapan sama anak yang dewasa, ya pakai muka bagaimana kita harus memperlakukan anak yang udah dewasa, kan dewasa tuh lebih sebagai teman ya. Apalagi kebetulan yang sulung saya juga perempuan tuh, wah udah tuh matching banget, tukeran baju, tukeran kerudung gitu ya. Tapi dengan begitu dia merasa nyaman, ya udah nggak apa-apa gitu. Sebagai teman gitu. Jadi ya itu tadi kita tidak boleh salah pasang wajah. Nggak boleh tuh ya kalau lagi negur yang remaja gitu misalnya kemudian ngadep ke yang kecil masih pakai wajah yang sama, yang kecil takut tuh. Beda bahasanya gitu ya. Kalau yang remaja kan udah bisa diajak dialog ini apalagi kalau anaknya pinter gitu ya, wah itu diskusinya ramai gitu. Tapi pada yang kecil kan nggak bisa kita begitu. Ya, jadi ya mungkin tadi itu pengetahuan ya kita harus punya bekal apa sih gitu ya usia segini apa gitu. Jadi ya menghadap kepada anak ya sesuai dengan wajah mereka gitu ya, wajah kita tuh dihadapkan kepada anak itu ya sesuai dengan umur mereka, dengan ya tadi kalau kata Bu Roslini karakteristik mereka gitu ya. Anak kembar aja bisa beda tuh perlakuannya. Betul. Ya. Apalagi yang beda usia, beda gendernya pula gitu ya, laki perempuan nggak bisa disamain gitu. Ya jadi ya kita harus punya pengetahuan gitu ya untuk setiap anak kita. Dan satu lagi kita harus tahu, kita sudah harus punya ya list
Ya, anak saya ini sukanya apa, nggak sukanya apa gitu. Ya, kan ibu yang paling tahu kan? Ya. Jadi ya ini dosen psikologi perkembangan yang ngomong nih, Bu Rosleni. Monggo Bun. Ya, jadi ya kita nggak boleh apa? Ya kita harus tahu gitu ya, harus tahu gitu. Kalau anak yang critical thinking-nya tinggi dan sebagainya, ya aja kalau dia berdialog ya sesuai dengan ini dia gitu ya, kapasitas dia gitu. Kalau dia nggak sampai ke situ, ya gunakan bahasa yang lebih sederhana gitu. Saya menghadapi anak misalnya walaupun mungkin di usia sama-sama ya, sama-sama 12 tahun, tapi dengan perkembangan kognisi yang berbeda-beda untuk usia yang sama gitu ya, mereka nggak bisa disamain gitu. Jadi ya di situ wajibnya kita, pentingnya kita sebagai orang tua paham ya masing-masing anak kita gitu. Alhamdulillah kalau anaknya 7 atau 8 itu kan wah luar biasa tuh tantangannya. Masya Allah kan. Harus tahu tuh karakter tiap-tiap anak itu. Kalau nggak udah ibunya pusing sendiri. Nggak usah karakter ya, makan aja benar nggak? Makan aja. Ibu punya ayam nih, 1 kilo, besok mau diapain? Yang satu minta diopor, yang satu minta di Kentucky, yang satu mintanya di semur aja. Aduh, itu gimana tuh mencari jalan tengahnya gitu ya? Kenapa? Ya 3 anak 3 selera gitu kan? Jadi ya pentingnya kita tahu ya masing-masing gitu. Ya akhirnya kan ngambil jalan tengah kan. Deh ya hari ini opor dulu ya, kakak pengen. Nanti ayam berikut 3 hari lagi atau 4 hari lagi di goreng Kentucky gitu. Nanti hari Sabtu semur, udah itu adil. Harus makan kan? Harus makan gitu. Mungkin begitu Bu Nisa. Baik, dan ini juga ada menambahkan dari Ibu Rosleni, ketika berbicara dengan anak, usahakan posisi tinggi sama dengan anak gitu ya, jadi mata sejajar begitu ya, karena secara psikologis sangat mempengaruhi terhadap respon anak atas apa yang kita sampaikan begitu. Baik, mungkin udah di akhir ini ya Bu ya, udah di akhir waktu juga, udah 5:30, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi sebelum penutupan mungkin akan saya umumkan dulu ya Bu ya, penanya terbaik, 3 penanya terbaik. Tadi terima kasih sebelumnya sudah bertanya, menanggapi, dan menambahkan, terima kasih banyak. Untuk 3 penanya terbaik, selamat kepada Pak Ferry, Ibu Riana, dan Ibu Atilah Nisa begitu ya. Mangga nanti mungkin bisa menghubungi saya di nomor 0895 1309 1993 begitu, atau lewat Instagram Rumah Terapi Aura boleh. Ya suaranya ini mulai kayaknya. Oh iya ya Bu ya. Udah jelas belum Bu sekarang? Ya oke. Tadi ada 3 penanya terbaik ya, insya Allah akan dapat ini dari ada merchandise. Betul. Akan ada merchandise dari Rumah Terapi Aura begitu ya. Halo Bu, apa masih jelas suara saya? Jelas. Jelas, alhamdulillah iya. Baik. Sekali lagi selamat kepada 3 penanya terbaik tadi, Pak Ferry, Ibu Yana, dan juga Atilah Nisa begitu ya. Boleh menghubungi saya yang nomor tadi, nanti saya akan kirim juga di kolom chat. Begitu juga boleh juga direct message ke Instagram Rumah Terapi Aura begitu ya. Baik, sebelum penutupan mungkin akan ada dokumentasi untuk Rumah Terapi Aura, boleh diaktifkan videonya gitu ya, untuk foto bersama. Baik, terima kasih sebelumnya. Baik, akan saya foto ya. 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak
Ada ini Aulia Ui, anak Bu Asti yang paling besar. Baik. Halo Ui. Oke, baik, terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah bersedia hadir bergabung hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih juga kepada para penanya yang menambahkan juga tadi. Terima kasih banyak. Selamat menjadi teladan untuk Ananda tersayang, begitu ya. Semangat terus. Saya doakan ibu-ibu pasti menjadi teladan untuk anak-anaknya, sehat selalu begitu ya, amin. Mohon maaf jika banyak kesalahan, banyak kekurangan, mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu begitu ya, secara tatap muka mungkin langsung nanti insya Allah ya. Semoga pandemi ini segera berakhir gitu ya, amin. Salam Merdeka sekali lagi. Selamat 17 Agustus, selamat mungkin berkumpul dengan keluarga gitu ya di tanggal merah ini. Sehat-sehat selalu semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Acara hari ini saya akhiri begitu ya. Baik, terima kasih ya kepada Ibu Asti yang sudah bersedia menjadi narasumber hari ini. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Saya Alfia pamit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Terima teh. kasih Bu Ibu Sami. semua. Terima Kasih banyak Livia, Bu Asti. Ya, Sama-sama makasih Ibu. ya semuanya Ya, nih. nuhun. Ya, Bu Asti makasih. Bukan Sama-sama, ada Bunda. Febri, ada izin live ya. jadi Ya, nuhun. yuk. Sukses. Ya, izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ui, salam ya Ui. Ya. Ada Aulin. Sama Kakak Uwi udah lama ya Kak ketemu ya. Oh, ini Cenaya.